Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, alhamdulillahirabbil alamin, bertemu lagi kita di channel pada kali ini. Kita berjumpa lagi di channel TB Mistik membicarakan topik yang begitu hangat sekali berkaitan tentang sihir. Video lepas kita bincang tentang ciri-ciri seseorang memiliki atau juga ciri-ciri seseorang yang didampingi saka. Di video kali ini kita akan bahas tentang sihir. Sihir dalam arti kata sesuatu perbuatan yang dilakukan atas dasar dendam, iri hati, dengki, dan hasad. Sihir dalam arti kata membalas dendam. Sihir dalam arti kata mengambil jalan shortcut untuk memuaskan hawa nafsu demi merealisasikan atau mewujudkan keinginan nafsu mereka agar sesiapa yang ditujukan, sesiapapun mangsa itu akan mengalami kesengsaraan, merana, menderita, bahkan meninggal dunia. Sihir dalam arti kata sesuatu perkara yang baik ditukar menjadi tidak baik. Sesuatu perkara yang sehat ditukar menjadi tidak sehat. Sihir sebuah perkara yang wujud di alam muka bumi ini dan ia bukanlah mitos. Nah, inilah yang akan kita bincang di video pada kali ini. Terima kasih yang sudah singgah di channel ini. Terima kasih yang sudah like. Terima kasih yang sudah komen. Terima kasih yang sudah kongsi. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pastikan nonton sampai habis agar tidak berlakunya salah paham, agar ilmunya tidak gantung-gantung. Video kali ini, sihir nih saudara, satu perkara yang wujud. Hanya orang yang pernah terkena sihir yang mampu menceritakan kisah pengalaman mereka betapa sakitnya, betapa perihnya, betapa merana sesaranya ketika kita telah diserang oleh sihir, diceroboh oleh makhluk-makhluk gaib ini. Sihir ini suatu perbuatan yang begitu brutal, satu perbuatan yang begitu ekstrim, karena tanpa menyentuh pun kita boleh sakit. Mereka hanya menggunakan nama, hanya menggunakan baju kita, hanya menggunakan barang-barang, benda-benda yang pernah kita pakai. Mereka hanya menggunakan tarik lahir, mereka hanya menggunakan nama ayah dan ibu. Sihir ini suatu perkara di mana ada perjanjian dengan syaitan yang dilakukan oleh dukun untuk mereka dengan syaitan iblis ini bekerja sama. Tujuan mereka adalah untuk apa? Agar untuk mereka dapat merealisasikan keinginan mereka. Satu, supaya mereka kelihatan kuat. Yang kedua, supaya mereka boleh menjadi dukun yang sakti, mandraguna. Yang ketiga, supaya mereka menjadi dukun yang begitu ditakuti dan digeruni. Dan siapa-siapa yang mempunyai penyakit hasad, dengki, iri hati, dendam dalam diri mereka, mereka akan datang kepada dukun-dukun ini untuk agar dukun-dukun ini mengabulkan permintaan mereka. Contoh, mereka iri hati kepada kita, karena apa? Karena kita sudah berjaya, kita ada bisnis, kita ada perniagaan. Lalu dukun menggerakkan ilmunya kepada kita. Makna ilmu itu sihir, supaya kita punya perniagaan bankrupt. Oke, jadi video ini kita akan bahas tentang ciri-ciri sihir perniagaan. Oke. Nah, kita masuk di slot itu. Oke. Jadi inilah kerja-kerja dukun-dukun sebenarnya. Mereka nih kalau tidak ada kerja, mereka nih muflis. Mereka nih bankrupt. Jadi adalah dengki-dengki, ada dendam, ada dengki, ada iri hati. Kalau ini ada di muka bumi, maka dukun juga akan bekerja. Sebab tidak ada sihir kalau tidak ada dengki, tidak ada sihir kalau tidak ada dendam, tidak ada sihir kalau tidak ada iri hati. Berlakunya sihir hari ini karena apa? Dengki, dendam, sakit hati, apalagi hasad. Intinya melibatkan hati yang tidak puas kepada seseorang. Jadi di antara ciri-ciri sihir perniagaan ini kena kita waspadai, kena kita waspada tentang perkara ini, karena perkara ini berlaku di luar sana. Ia bukan cerita-cerita kartun, ini bukan mitos, ini perkara wujud di luar sana. Sihir perniagaan ini wujud. Kalau kita buka restoran, salah satu ciri-cirinya adalah
pekerja kerap bergaduh. Yang kedua, nasi cepat basi. Yang ketiga, masakan cepat basi. Yang keempat, pada awalnya customer ramai, tiba-tiba kosong. Dapat? Okey. Yang kelima, ketika berada di dalam restoran, ataupun di kedai, ataupun di office, kita merasa rimas dan merasa mengantuk, kerap menguap, rasa ingin tidur, dan lebih selesa berada di luar office, ataupun di luar perniagaan, ataupun di luar restoran, berbanding kita berada dalam office kita, restoran kita, kedai kita. Ciri-ciri sihir yang seterusnya adalah kerap kita jumpa duit shilling. Ini duit shilling ini famous. Sihir menggunakan duit shilling ini sangat-sangat famous hingga pada zaman hari ini. Mereka menggunakan media lah. Ini kan chopstick. Mereka menggunakan media duit shilling. Dalam duit shilling itu sudah dimantra-mantrakan, sudah dimantra, lalu duit shilling ini dibuanglah di merata tempat dalam kedai, di depan pintu, mungkin di toilet, mungkin di mana-mana. Yang penting di dalam kedai. Ketika sudah kita ambil duit tersebut, kan, kita ambil, kita pungut, kita letak di box duit kita, otomatis kita sudah mengambil benda-benda yang begitu panas, yaitu sihir. Akibatnya apa? Customer tidak akan masuk. Akibatnya apa? Restoran, kedai kita akan sunyi, office akan sunyi. Apapun lah perniagaannya, dalam kutipan ini perniagaan, apapun perniagaan yang kita jalankan, itu ia akan lengang, akan rusak. Itulah bahasa. Kita guna bahasa kampung lah. Saya mau guna bahasa formal, saya baru habis makan. Jadi sangat sukar mau bahasa-bahasa formal. Jadi kita santai. Oke, di channel TV Mistik ini santai saja. Tidak perlu kita terlalu formal. Boleh. Cuma kita santailah. Oke. Jadi ini diantara sihir yang begitu jahat. Yang seterusnya kita jumpa lada. Contohlah kita berada di office, tiba-tiba jumpa lada. Yang secara logiknya, mana lah pula ada lada? Lada kalau kita jumpa di pasar, ada cerita, logik lah. Tapi kalau tiba-tiba dalam office, dalam pasar raya, tempat tersebut tidak ada pun, kita jumpa lada, tiba-tiba ada lada. Bermakna ada sihir yang diikutkan. Apalagi kita jumpa najis. Najis ini berlaku kepada warung-warung. Dilempar najis haiwan, najis manusia. Kadang-kadang dilempar kotoran-kotoran, bahkan yang lagi ganas, tanah kuburan, air kuburan, kan? Kenapa mereka guna-guna seperti ini? Kenapa mereka lakukan perkara ini? Karena apa? Karena mereka ingin merealisasikan keinginan mereka. Mereka ingin mewujudkan, mereka punya keinginan agar mereka lihat kita ini merana, sengsara, menderita. Itu sebenarnya tujuan mereka, agar kita jatuh, agar kita bankrupt, agar kita sakit, agar kita merana. Mereka tidak mau lihat kita bahagia. Mereka tidak mau lihat kita berjaya. Jadi, mereka ambil jalan shortcut agar kita sengsara, merana, menderita. Bahkan sampai tahap meninggal dunia. Kan? Summa na'udzubillah min zalik. Meninggal dunia itu urusan Tuhan. Tetapi ada bab-babnya, aturan-aturannya. Ada orang meninggal karena sihir, itu ada. Tetapi kembalikan kepada Allah, itu semuanya kuasa Allah. Sihir itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan, kemuliaan, keagungan Allah Jalla Jalaluh. Tetapi ketika Allah izinkan perkara itu, maka tidak mustahil ia akan berlaku. Oke? Sampai di situ. Baik. Jadi sihir-sihir ini wujud. Jadi berhati-hati kepada peniaga-peniaga yang ada di luar sana, senantiasa kita waspada. Senantiasa kita berhati-hati. Sebelum turun ke kedai, pastikan sudah uduk. Beritahu kepada staf kita, senantiasa jaga uduk, senantiasa berzikir, berselawat. Jangan lalai, jangan lupa tutup aurat, itu penting semuanya. Jadi ini diantara gangguan-gangguan sihir yang berada dalam kita punya premis-premis. Jadi kena berhati-hati. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan perkara-perkara yang viral, yang famous, FYP, yang sering berlaku kepada peniaga-peniaga yang ada di luar sana. Jadi kena waspada. Terkadang dilempar bangkai haiwan. Kadang-kadang jumpa paku. Entahlah paku daripada mana. Kadang-kadang dilempar bermacam-macam barang, bunga, kulit haiwan, tulang haiwan, bermacam-macam pasir, ada-ada saja dilempar.
itu semuanya ilmu-ilmu semuanya. Kalau bahasa kita ilmu lah, kalau bahasa kita ini guna-guna, kalau bahasa lainnya sihir, santet, teluh, tenung, itulah semuanya. Intinya ilmu hitam. Ilmu hitam yang dilancarkan, yang dikirim kepada kita. Jadi ini video khusus untuk perniagaan saja. Jadi ia bukan melibatkan diri kita, ia khusus kepada perniagaan kita, office, premis, warung, restoran, apalah ya, kita punya perniagaan. Ada juga sihir menggunakan media shinggam, gula-gula shinggam itu ada. Makan-makan shinggam lekat di bawah. Ada juga menggunakan media asap rokok. Duduk di restoran ya, sambil isap rokok, lalu mereka tiup kita punya pintu restoran. Akibat-akibatnya tidak adalah orang masuk. Kan? Ada juga menggunakan kekasaran, ya, melempar kain kuning, kain hitam, atau juga najis-najis hewan, najis manusia, kan? Atau juga mereka siram menggunakan air. Jadi akibat-akibatnya customer tidak masuk, kan? Kadang-kadang customer cakap, bila buka kedai ya bos, bila kedai buka, saya limpas-limpas sini, saya tidak nampak pun kedai ini buka, kan? Sedangkan kita buka hari-hari, tapi orang nampak kita tutup, kan? Rasa kecewa lah, sebab kita sudah lama dalam kedai pun. Kenapa dibilang tidak buka? Oke, ini juga angkara-angkara sihir. Tapi semuanya ingat pesan saya, semuanya berlaku atas izin Allah Ta'ala. Sihir-sihir ini tidak berlaku tanpa izin Allah Ta'ala. Semuanya berlaku atas izin Allah Ta'ala. Jadi kena ingat, ya, kalau kita ada perniagaan, ada bisnis, kalau sudah naik, sudah maju, jangan lupa Allah Ta'ala. Kedua, jangan lupa kedua orang tua. Ketiga, jangan lupa ahli keluarga, istri atau suami atau anak-anak. Keempat, jangan lupa orang-orang yang susah, keluarkan zakat. Ya, tunaikan kewajiban-kewajiban. Ya, dalam agama, bayar zakat, apa semua, sedekah, apa semua, bayar. Ya, lakukan semua kalau ingin keberkatan. Sihir-sihir ini, bagi saya dia satu permainan. Ya, sihir ini sangat-sangat kejam. Dia hanya menggunakan media-media angin. Kan? Ada orang cakap, saya tidak percayalah sihir nih. Ada orang yang tidak percaya sihir, bukan tidak percaya, cuma dia tidak mau banyak pikiran. Oke? Dia tahu sihir itu wujud, tapi dia tidak mau ambil tahu. Tetapi sudah kena, baru dia tahu. Oke? Jadi kita bukan tidak mau ambil tahu, kita bukan tidak percaya, tetapi kalau kita percaya juga akan membuatkan kita ketakutan. Ujung-ujungnya kita pula yang anxiety, kita pula yang depression. Jadi kesimpulannya adalah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, ada jalannya, yaitu jaga solat, ya, jaga zikir pagi petang, selawat Nabi jangan lupa, ya, doa-doa sebelum turun kerja, ambil air wudu, ya, sampaikan kepada staf, ambil air wudu, ya, sedekah RM1 satu hari, ya, jangan lupa, dan lakukan kebaikan-kebaikan kepada orang, ya, khususnya umat manusia, tidak kira agama, pangkat, jabatan, warna kulit, suku, kaum, apapun, ya, hormati mereka semuanya. Insya Allah kita akan memperoleh, ya, keberkahan dunia dan berjaya dunia akhirat. Kuncinya apa? Adalah salat, ikhlas, ya, yakin Allah Ta'ala bersama kita. Insya Allah. Apapun yang berlaku di muka bumi ini, semua Tuhan telah tetapkan dan Tuhan telah tentukan. Oke? Dan sampai sini saja kita punya pertemuan, dan sampai berjumpa di video yang seterusnya. Terima kasih di atas perhatian. Terima kasih di atas sokongan Anda semuanya. Jika ada tersalah cakap, terkasar bahasa, mohon dimaafkan, mohon diampunkan, mohon diperbetulkan. Dan sampai berjumpa di video seterusnya. Semoga saya dan kita semuanya, ya, tetap dalam lindungan rahmat Allah Jalla Jalaluhu, dan semoga kita semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala, dan sampai berjumpa di video seterusnya. Selamat tinggal.